Shalom, tegang amat. Ya, shalom. Selamat pagi segenap jemaat yang berada di gereja. Selamat pagi juga kepada jemaat yang berada di rumah. Sungguh bersyukur di mana pagi ini kita boleh kembali beribadah bersama. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata kasih anugerah Tuhan yang telah mengundang kita untuk datang dan beribadah kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girangkanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa, biarlah kita semua boleh merenungkan kembali bahwa Tuhan telah menebus dosa kita. Bukan dengan emas atau dengan perak, bukan juga dengan barang yang fana, tetapi dengan kasih-Nya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita semua, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku
Saudara, kita berdoa. Di dalam segala kemurahan, anugerah, pengampunan yang Kau sediakan, kami mengakui segala salah dan dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja atau tidak sengaja, yang kami lakukan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Karena sesungguhnya kehidupan yang terus berdekat kepada Tuhan, yang terus memperbaharui kehidupan kami di dalam segala aspeknya, adalah sebuah perjuangan yang harus terus kami kerjakan. Selain perjuangan melawan sakit penyakit, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, namun perjuangan yang terbesar adalah melawan hati yang suka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suatu berita anugerah yang sangat indah, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kita semua tetap setia dan percaya kepada Dia karena kasih-Nya. Ku mau setia. Setia karena aku dipercaya. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau kekal menanggung segala susah. Ku mau berani menghadap seteru. Ku mau berani menghadap seteru.
kekasih Tuhan, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Banyak ya kebaikan. Kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Biarlah kita boleh terus berjuang untuk tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita, mempersiapkan kita untuk firman Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan satu kali lagi. Selidiki aku. Lihatlah hati kami ya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudara kita bersehati masuk dalam doa. Terima kasih ya Bapa, di dalam keadaan situasi dunia, situasi bangsa yang tidak pasti dalam hal kesehatan, terkadang tidak pasti dalam hal ekonomi, bahkan seringkali kami merasakan tidak pasti juga tentang tujuan hidup kami. Kami memiliki Allah yang senantiasa memberikan kepastian-kepastian yang bukan hanya janji, bukan hanya sebuah wacana, namun Tuhan akan buktikan, dan kami memiliki Allah yang pasti di atas segala-galanya. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah sangat senang dan berbahagia sekali, sudah banyak jemaat yang bisa kemudian ibadah, apalagi perjamuan kudus itu sangat dinanti-nantikan, namun rupanya kita terhambat oleh om-om ya. Siapa itu? Omikron ya, itulah nakal, tante-tantenya tidak mungkin. Jadi itulah dunia yang tidak pasti, dan dalam doa pembukaan tadi kita punya Allah yang pasti.
di dalam ketidakpastian yang kita jalani. Saudara, tema kita yaitu Abraham dan aku di Bukit Moria. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 22. Namun saya akan hanya baca ayat yang ke-16 sampai 18 saja. Kejadian pasal 22. Saudara-saudara, Kejadian pasal ke-22, ayat yang ke-16 dan selanjutnya demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan aku tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberikan kepada engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa Abraham dan aku di Bukit Moria, lebih tepatnya Abraham dan anaknya Ishak yang tunggal di Bukit Moria, kita melihat saudara-saudara di sini adalah sebuah keagungan, tapi kita juga melihat adalah sebuah kengerian, yaitu keagungan dan kengerian. Apa keagungannya? Keagungannya adalah keagungan Allah dan keagungan hati daripada Abraham yang mau memberikan anaknya, namun juga kengerian. Apa yang ngeri? Saudara-saudara, bagaimana tidak mengeri? Anak satu-satunya diminta Tuhan untuk dijadikan korban bakaran, dan Alkitab mengatakan itu disembelih, kalimatnya disembelih, bukan ditusuk. Jadi Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu memerintahkan kepada Abraham untuk menyembelih. Kalau nusuk itu saudara begini ya. Kalau nyembelih itu bagaimana coba kalau sembelih? Sembelih itu apa? Maju mundur. Maju mundurnya berapa kali coba? Ya sampai putus kan kalau sembelih, betul? Maju mundur, bukan kayak lagu saudara maju mundur. Alkitab mengatakan ini keagungan sekaligus juga kengerian. Bagaimana mungkin Allah yang sudah menjanjikan memberikan anugerah di masa katakanlah tua daripada Abraham dan istrinya, lalu diberikan Ishak, lalu kemudian diminta kembali oleh Tuhan, dan dimintanya kalau jadi hamba Tuhan masih kita rela, betul? Tetapi banyak juga jemaat saudara kalau anaknya jadi hamba Tuhan juga enggak rela. Tetapi ini diminta oleh Tuhan, maka disamakan Ishak itu dengan kambing atau dengan domba, anak domba jantan disebutnya. Jadi Ishak itu yang sudah didoakan dan sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa dari keturunanmu itu akan menjadi diberkati oleh Tuhan luar biasa. Lalu kemudian Tuhan meminta untuk itu dipersembahkan menjadi korban bakaran di Bukit Moria. Saudara-saudara, Bukit Moria itu yang sekarang menjadi tempat, kalau saudara lihat di peta itu ada yang kubah kuning. Tembok ratapan juga di sana. Jadi ini Tuhan itu apa-apaan? Memberi rela atau tidak? Jadi ngeri. Maka secara manusia sesungguhnya Abraham kalau tidak mempercayai Allah itu sangat bisa dimengerti. Sangat bisa dimengerti. Bagaimana mungkin yang sudah berjanji demikian luar biasa, Allah yang sudah berjanji, Allah yang sudah memberikan anak di masa-masa sulit, bagaimana kandungan sudah tertutup, mungkin benih dari Abraham juga sudah tidak berfungsi. Tetapi Allah setelah memberikan lalu kemudian diminta kembali, ini kan ngeri-ngeri sedap namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun yang menarik, di dalam diri Abraham tidak ada keraguan sama sekali.
Di dalam diri Abraham tidak ada perdebatan dengan Tuhan sama sekali. Dan Abraham kalaupun tidak berdebat karena ini berhadapan dengan Tuhan, kan bisa tawar-menawar atau pura-pura tidak dengar. Ya Tuhan, apa yang coba diulang kembali ucapan Tuhan, aku kurang jelas, padahal dia jelas mendengarnya. Tapi bisa kan sedemikian rupa? Tapi Abraham tidak. Abraham tidak meragukan Tuhan. Tatkala ada bagian tertentu dari yang kita cintai, yang kita miliki, dan itu dikatakan satu-satunya, kecuali anaknya banyak. Saya diskusi saudara-saudara dengan beberapa jemaat, ada yang jual beli anak. Ada yang 60 juta, ada yang 70 juta. Dan waktu saya di Palembang, saudara-saudara, jual beli anak sangat umum. Karena di sana banyak orang Chinese yang memang miskin, tetapi jualnya ke orang Taiwan ya. Satu berapa saya tidak tahu, dan jemaat kami ada yang menjual anak sedemikian rupa. Dia lahirkan, kemudian dia jual. Saya tanya kenapa dijual? Supaya menghidupi yang lain. Jadi itulah produksi anak untuk dijual. Tetapi saudara-saudara, dijual itu kan dengan sebuah keyakinan anaknya itu akan diurus lebih baik daripada diurus oleh dia, oleh orang tuanya yang dalam keadaan kekurangan. Kita mungkin masih rela, dan itu pun juga sesuatu yang dianggap yang tidak lumrah begitu. Tetapi ini diminta oleh Allah. Diminta oleh Allah, bawalah anakmu, lalu kemudian Abraham membawa bujangnya, membawa kayu bakar, membawa pisau, dan membawa api. Lalu disiapkanlah mezbah, sudah disiapkan segala sesuatunya. Dan yang menarik, timbullah percakapan antara ayah dan anak-anaknya percaya saja. Wah, papa mau korban bakaran, dibawa semuanya. Lalu kemudian anaknya lihat kiri kanan, papa, dombanya di mana? Coba ngeri enggak? Papa, dombanya di mana? Ayo kira-kira, sewaktu anak bertanya begitu saja, iman saya gugur kepada Tuhan. Tuhan, sudahlah aku tidak jadi dalam perjanjian dengan Tuhan kalau anakku dipersembahkan. Anaknya bertanya, papa dombanya di mana? Coba saudara kalau diekspresikan, papanya jawab, dombanya kamu. Serem gak coba? Ngeri saudara-saudara. Dombanya di mana? Alkitab tidak mencatat, tapi saudara saya membayangkan kalau seandainya saya hadir dalam peristiwa itu dan menyaksikan percakapan seperti demikian, dan Alkitab tentu hanya mencatat bagian yang penting saja, tapi percakapannya pasti banyak. Ada timbul perdebatan. Namun yang cukup menarik, Abraham tidak menunjukkan keraguan, dan di dalam Alkitab pun tidak ada pemberontakan dari anaknya. Ya, siapa? Ishak. Tidak ada. Papa, yang benar saja, papa sudah gila. Masa aku mau dikorbankan? Alkitab mengatakan itu Ishak sudah diikat, disimpan di atas mezbah. Dan Alkitab mengatakan Abraham mengambil pisau seperti kalimat yang disebutkan tadi. Saudara perhatikan baik-baik kalimat dalam Alkitab, yaitu untuk menyembelih. Ngeri saudara-saudara. Saya pun waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga bertanya kenapa Tuhan buat kisah seperti ini. Sekalipun saya memahami adalah ini pemaknaan tentang Yesus yang sebagai anak tunggal Bapa ke dalam dunia disalibkan, itu benar-benar disalibkan, bukan pura-pura disalib. Ngeri, kenapa ini harus seperti demikian? Ya itulah cara Tuhan untuk menggambarkan bahwa kengerian yang seharusnya ditanggung oleh kita, tapi Tuhan yang menanggungnya. Dan apa yang terjadi dalam peristiwa Abraham di Bukit Moria itu adalah sebuah nubuatan yang akan terjadi kepada peristiwa yang akan datang, Mesias yang akan lahir ke dalam dunia, anak tunggal Bapa, dan pada akhirnya Mesias itulah, kalau kalimat disembelih itu yang dikenakan kepada Yesus. Allah menyediakan saudara anak domba yang tersangkut dalam belukar, lalu mengambilnya
Lalu kemudian Ishak itu dilepaskannya dan domba itulah yang kemudian menjadi korban bakaran. Kalau kita bicara saudara tentang disembelih dan kengerian, maka dalam peristiwa ini, peristiwa disembelih dan kengerian itu adalah bagian dari yang harus kita terima sesungguhnya. Yang harus kita terima. Jadi apa saudara yang paling mengerikan dalam hidup ini? Apakah COVID-19? Apakah Omikron? Apakah yang paling ngeri dalam dunia ini? Apakah kemiskinan? Apakah Anda tidak bisa kuliner ke Bandung dengan lebih bebas lagi? Dan orang Bandung juga kasihan, saya dapat berita, karena orang Jakarta sekarang jarang ke Bandung, maka keuangan mereka pun juga menjadi bermasalah. Ada banyak kengerian dalam hidup ini, tapi Tuhan menyelesaikan kengerian yang paling luar biasa dalam hidup kita, yaitu agar kita terhindarkan dari disembelih. Disembelih oleh apa? Ya disembelih oleh dosa kita. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara akan disembelih. Pemahaman disembelih tentu bukan kayak domba, tapi Anda dikalahkan. Anda dikalahkan oleh siapa? Yaitu karena kita tidak punya ketaatan kepada Tuhan. Yang harus tersalib adalah kita, yang harus dibakar adalah kita, yang harus disembelih adalah kita, yang harus diikat adalah kita. Tetapi Allah menggantikan, ada anak domba yang Tuhan siapkan sehingga Ishak tidak perlu mengalami sebuah peristiwa dipersembahkan. Ini semacam kanibalisme yang luar biasa. Tapi Tuhan menggantikan semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan secara mendalam, maka disinilah seringkali Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua yang di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Allah sedang menguji kesetiaan Abraham sebelum memberikan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, Allah tidak pernah menciptakan kengerian dalam hidup kita. Allah jelas memberikan keamanan, Allah jelas memberikan berkat, Allah jelas memberikan perlindungan, Allah jelas memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Namun mengapa dalam hidup seringkali terjadi hal-hal yang buruk? Bukan merupakan rancangan Allah. Hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita hanya ada satu perkara, yaitu apa? Ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan kitalah mendatangkan semua perkara buruk yang terjadi ke dalam kehidupan kita. Adam dan Hawa tidak taat, di zaman Nuh tidak taat, Sodom dan Gomora karena tidak taat. Istri Lot menjadi tiang garam karena tidak taat. Yudas kemudian mati karena tidak taat, semua ketidaktaatan. Sehingga kita mengatakan hanya satu perkara saja yang kita bisa lakukan, kita bisa diberkati oleh Tuhan dengan cara luar biasa. Apa berkat Tuhan? Maka keturunanmu atau berkat Tuhan itu akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pernah saudara menghitung berapa jumlah pasir di laut? Halo? Tidak pernah, dan itu sulit dan jangan dikerjakan. Saya mohon jangan melakukan itu ya. Nanti Anda dibawa sama anak Anda ke tempat itu, ke psikiater. Cuman boleh sesekali, mungkin untuk yang berikut karena mesbah doa berikut itu ada bagi angpau. Sesekali boleh saja, jadi nanti dibikinlah, Anda silakan beli kacang hijau 1 kilo, kacang hijau 1 kilo, lalu silakan hitung berapa butir dalam 1 kilo kacang hijau, butir kacang hijaunya. Kalau Anda mau melakukan silakan juga boleh setelah pulang dari sini beli ke pasar kacang hijau 1 kilo ya. Lalu hitung dengan kejujuran di hadapan Tuhan, WhatsApp kepada saya, Pak Pendeta, jumlah kacang hijau 1 kilo sedemikian. Kita juga tidak akan melakukan. Karena apa? Mau ngapain? Tetapi Alkitab mengatakan, kalau kita punya ketaatan kepada Allah, berkat Allah itu tidak pernah akan tertutup.
Tuhan akan memberkati kita banyaknya seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Syaratnya cuma satu, yaitu ketaatan. Tetapi dijawab oleh banyak orang, betul Pak Pendeta, cuma satu, ketaatan. Tetapi itu susahnya bukan main. Kenapa saudara banyak orang mau taat kepada Tuhan itu susah bukan main? Coba saya tanya kepada saudara, Allah memerintahkan kepada kita untuk dekat dengan keluarga yang sudah berumah tangga, cintailah, peluklah istrimu, peluklah suamimu, betul? Halo? Coba kalau Anda peluk istri, peluk suami sehari 4 jam, apakah dilarang atau ada polisi yang menangkap Anda? Kalau saudara kalau sebelum menikah Anda dua-duaan saja di tempat-tempat gelap, saya pernah saudara ke daerah Aceh ya. Wah itu luar biasa karena di sana ada peraturan daerah tertentu. Itu bisa ditangkap. Tetapi setelah resmi jadi istri, jadi suami, Anda lebih banyak memegang dan memeluk handphone daripada pasangan Anda. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Berapa jam Anda pegang dan berapa jam Anda peluk istri Anda? Maka saudara-saudara, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, yang jumlahnya itu kita tidak bisa hitung. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan nafas itu berkat Tuhan. Jadi hanya cukup dengan ketaatan, berkat Allah itu hadir dalam kehidupan kita, dalam ragam bentuknya yang sangat luar biasa. Sewaktu kita saudara saat ini mau ibadah sulit. Sudah daftar sama Ibu Mariani, ditolak, sudah penuh. Termasuk satu anak saya yang mau datang ibadah juga gak bisa. Wah sudah penuh. Waduh pengen sekali ibadah, kapan kumpul lagi? Betul ya, seperti demikian. Tapi kalau seandainya berandai-andai COVID ini selesai semuanya. Lalu kemudian wah udah pokoknya bebas. Tidak perlu pakai masker lagi, semuanya normal. Apa yang sulit? Yaitu kita mau datang ke gereja sulit bukan main. Sehingga seringkali orang percaya itu kalau sudah ada dalam genggaman tangan kita susah bersyukur. Tetapi sewaktu itu diambil oleh Tuhan baru kita rasakan kehilangan. Itu yang luar biasa. Dalam pelajaran yang kita alami saudara Abraham dan aku di Bukit Moria dan Ishak, apa yang kita ingin pelajari bersama-sama di sini? Yaitu satu perkara yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu ketaatan. Allah tidak mungkin bermain-main atau membuat sesuatu lelucon, tidak. Tapi memang ada kalanya Allah itu menguji. Ada bagian-bagian dalam hidup kita tuh yang Tuhan ambil. Kebebasan kita, kemerdekaan kita, bisnis kita, keleluasaan kita bergerak. Tuhan izinkan ambil. Tapi masih bersyukur Tuhan tidak meminta orang yang terkasih itu kemudian dijadikan korban bakaran. Tidak demikian. Jadi saat ini adalah saat peristiwa sebagaimana Abraham dan Ishak dan aku di Bukit Moria ini. Ini peristiwa Allah mengambil sesuatu dari hidup kita. Yang menjadi pertanyaan bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita seperti Abraham dan Ishak? Atau kita berdebat kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa dan mengapa? Yang timbul adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan perkara yang buruk kalau sesuatu yang terjadi itu ada dalam izin Tuhan. Dan sewaktu kita taat, kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan pun terjadi kepada kita yang diucapkan kepada Abraham. Bahwa Allah akan memberkati engkau. Keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Karena engkau mendengarkan firmanku. Berbicara tentang ketaatan. Maka itu adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus kita perjuangkan setiap saat. Karena dosa juga dimulai daripada ketidaktaatan. Apakah ketidaktaatan tidak boleh berdebat, saudara? Firman Tuhan bukan untuk didebat.
Tapi saudara untuk dimengerti. Kalau tidak mengerti boleh tanyakan kembali. Tapi bukan untuk didebat. Bukan untuk dikoreksi. Bukan untuk dinilai. Saudara-saudara, sewaktu saya menyampaikan khotbah firman Tuhan, kita pun tergoda. Kita tergoda untuk menilai. Wah, ini enggak benar, ini baik, itu tidak baik. Tapi adakah kita membuka hati kepada kebenaran firman Allah itu dengan satu hati sepenuhnya taat? Siapapun yang khotbah hamba Tuhan, siapapun yang khotbah yang diberitakan kebenaran firman Allah, maka konsentrasi saya bukan kepada pendetanya. Konsentrasi saya kepada Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Allah. Dan saya belajar taat, percaya tanpa ragu. Maka itulah saudara-saudara perjuangan orang percaya di dalam setiap kondisi yang ada. Kalau saat ini saudara-saudara ada satu-satunya yang kita miliki, yang kita cintai, itu hilang dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah jemaat pernah mengalaminya seperti demikian. Lalu Allah minta itu kepada kita. Sampai dengan peristiwa beberapa sekian waktu yang lalu ada jemaat saudara-saudara yang sedang bisnisnya sedang baik-baiknya, sedang lancar-lancarnya. Dan kemudian mengalami sebuah peristiwa musibah. Anggota keluarganya meninggal, rumahnya terbakar. Sewaktu saya menempatkan diri sebagai jemaat tersebut, saudara-saudara, saya juga akan berdebat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan? Kami yang sudah sedang berjalan dengan baik, sedang bahagia-bahagianya, mengapa Tuhan ambil? Mengapa Tuhan ambil orang yang saya kasihi, perjuangan sekian lama yang sudah diperjuangkan, yang baru saja mencicipi hasil sedikit, mengapa Tuhan ambil? Sulit dimengerti. Sehingga memang banyak jalan dan kebenaran firman Tuhan itu bukan untuk didebatkan. Tapi untuk apa? Untuk ditaati tanpa berdebat. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan tanpa bertanya. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil bersama dalam kondisi yang sesulit apapun. Kita akan menerima saudara perjamuan kudus. Yesus mengalami peristiwa yang sama. Apa yang Yesus katakan di Taman Getsemani? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus pun dalam kemanusiaannya mengalami pergumulan yang sama. Karena dia terikat oleh darah dan daging. Bisa sakit, punya perasaan, punya pikiran, bisa lapar, dan bisa mengalami banyak aspek. Namun Yesus tidak dalam keberdosaan. Ya Tuhan, kalau cawan ini boleh lalu daripada aku, tetapi yang utama jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita akan terima perjamuan, ingatlah baik-baik bahwa kengerian dan pengalaman kita yang seharusnya akan disembelih oleh siapa? Yaitu oleh dosa dan maut. Itu Tuhan hindarkan dan Tuhan lepaskan semuanya itu. Dan sewaktu Yesus disalib, sudah perhatikan baik kalau lambang salib itu begitu ya. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, atas, bawah, kiri, kanan, semua dosa itu diambil oleh Tuhan. Tuhan yang menanggungnya. Semua peristiwa yang seharusnya kitalah yang akan disalibkan dan dijadikan korban bakaran. Yesus di dalam pribadinya menanggung seluruhnya itu untuk menanggung seluruh dosa-dosa kita. Secara sempurna, tidak ada yang tersisa. Anak-anak, itu kan lagu anak-anak sekolah minggu. Ya, Yesus mencintai semua anak putih, kuning, dan hitam. Semua Yesus cinta, tidak terkecuali. Yesus mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya, menjadi korban anak domba yang disembelih, Alkitab mengatakan. Untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita, yang saya katakan tadi, yang mengerikan sekali. Peristiwa mengerikan digambarkan di dalam Alkitab, bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu mengerikan. Mengapa mengerikan? Dia katakan, oh Bapak Abraham, biarlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya, supaya aku bisa merasakan tetes sejuknya air di tengah neraka yang perapian yang menyala-nyala yang sangat menakutkan ini. Setetes air saja untuk menyejukkan. Mengerikan tidak? Mengerikan luar biasa.
Lalu apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Tidak bisa, karena di tempatmu dan tempatku ada jurang yang tak terseberangi, sehingga aku tidak bisa ke tempatmu dan kamu tidak bisa ke tempatku. Saudara, permasalahan terbesar adalah kalau kita itu terpisah dari Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita terpisah dari Tuhan, itu ngeri luar biasa. Yesus datang untuk mempersatukan hubungan yang hancur, yang retak antara Allah yang suci dan kita manusia yang berdosa. Tapi dalam dunia ini saudara-saudara, kita bisa terpisah, kesehatan bisa hilang, materi bisa hilang. Saudara-saudara, apapun yang kita punya juga akan hilang satu-satu. Betul? Penglihatan hilang, telinga juga kurang pendengarannya. Kemarin saya bincang-bincang dengan ibu waktu pelayanan, saya sedikit bercanda. Siapa orang yang panjang umur? Satu adalah yang jaga kesehatan. Yang kedua yang pendengarannya itu bermasalah. Kenapa itu yang, kalau yang panjang umur, yang pendengarannya bermasalah, dia bisa panjang umur. Karena kalau dipanggil Tuhan dia gak denger. Jadi gak pulang-pulang. Saudara, apapun yang pada kita itu akan menurun. Tapi banyak orang lebih takut kehilangan rambut, kehilangan kesehatan, kehilangan uang. Sebagian saudara yang punya sakit mungkin syaraf kejepit, kehilangan apa tuh? Apa sih ini? Di antara tulang dan tulang itu apa namanya? Yaitu kehilangan. Itu sesuatu yang sangat lumrah. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita tuh tidak punya ikatan bersama dengan Tuhan, itu menakutkan luar biasa. Kita akan berada dalam kekekalan, di dalam sebuah kengerian yang luar biasa. Sehingga tidak ada sebetulnya kematian itu tidak ada. Yang ada adalah kehidupan kekal dan kehidupan yang mengerikan, yaitu di neraka. Jadi bukan mati di neraka itu, saudara hidup. Hidup saudara di neraka itu. Jadi masuk ke sana saudara kebakar api, kalau saya gambarkan seperti anak kecil, lalu mati, hidup lagi, kebakar lagi, hidup lagi, kebakar lagi, hidup lagi. Kalau mati kan selesai urusannya, tidak ada rasa. Dan Tuhan tahu menyelesaikan sesuatu yang paling mengerikan dalam hidup ini. Yaitu kalau kita masuk ke dalam kengerian yang luar biasa, kita tidak hanya dibakar di dalam mezbah itu, kita terbakar di dalam sebuah kengerian, yaitu siksaan kekal di neraka sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyelesaikan persoalan hidup kita yang paling luar biasa, yaitu kita dibebaskan dari salib. Kita dibebaskan menjadi korban bakaran. Karena ada Yesus yang sudah menggantikan kita semua. Mari kita bersyukur. Sewaktu kita taat, Allah berjanji Tuhan bisa mengembalikan apa yang hilang. Berkat Tuhan itu sangat mudah untuk disalurkan. Tuhan bisa mengembalikan semua yang hilang. Engkau akan diberkati seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Dan buat Tuhan itu perkara mudah. Perkara yang perlu kita lakukan adalah percaya dan taat tanpa bertanya, tanpa berdebat, apalagi minterin Tuhan. Jauhi sikap seperti demikian, minta ampunlah kepada Tuhan. Kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Maaf, silakan bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan akan baptisan kita. Demikian kita nyatakan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, turun duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami bersahati saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus kesulitan masalah yang terus mendera ke kondisi dan keadaan kami, mengingat dengan COVID, varian Omikron bahkan menyentuh jemaat kami, keluarganya, menyentuh juga banyak orang. Tak henti-hentinya Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, bagi jemaat yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah sembuhkan, baik yang ada di Jakarta ataupun di tempat lain, baik yang isolasi mandiri di rumah ataupun juga ke tempat lain. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan akan berkati untuk waktu-waktu ke depan. Tuhan akan menolong semuanya boleh semakin baik. Berkati ya Tuhan untuk pergumulan ekonomi jemaat, di dalam segala perjuangan untuk bertahan hidup, untuk memperjuangkan anak, cucu, dan mantu kami, memperjuangkan juga banyak aspek dalam hidup ini yang terkendala dalam banyak aspek masalah, baik masalah rumah tangga, hubungan karena komunikasi, masalah rumah tangga karena ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis karena hutang piutang, masalah-masalah yang lain yang menerpa kami silih berganti. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami sebagai penolong, sebagai penopang, sebagai gembala, sebagai terang, sebagai jalan, sebagai pembuka. Setiap masalah yang ada, Tuhan akan bukakan yang terbaik buat kami semua. Berkati ya Tuhan untuk gereja kami, sehingga kami boleh tetap melayani para pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami juga, bila Tuhan akan terus menjaga memelihara bangsa kami dari seluruh aparat yang paling atas sampai kepada jajaran bawah, dan juga masyarakat boleh bahu-membahu bekerja sama dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan gotong royong, sehingga bangsa kami menjadi bangsa juga yang dibangun dalam kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kami serahkan segala doa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang akan menolong, mendengarkan, dan mengabulkan permohonan kami. Kami materaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara sekalian, pada setiap minggu pertama kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan persembahan perpuluhan kita dengan sukacita, dan kita akan nyanyikan Mars Gempur. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita.
akan masuk doa syukur, kemudian doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan perpuluhan kami. Itu juga anugerah dari Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memampukan Majelis Gereja GKI Jatinegara untuk mengelolanya dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan biarlah setiap langkah kita boleh diatur oleh Tuhan sepanjang hidup kita, ya. Tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku di hadirat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah. Imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, memandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku di hadirat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baiknya yang ketiga, di dalam Tuhan saja harapan kita. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Hidupnya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Yang langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku di hadirat-Nya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah, Allah yang berjanji akan memberkati engkau seperti banyaknya bintang di langit dan butir pasir di laut. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
jemaat dipersilahkan duduk. Kebaktian sudah selesai, agar tidak berdesakan nanti tunggu sampai jemaat di belakang Anda keluar terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, prokes ya, dan jaga jarak. Oke, Tuhan memberkati.